semua wajib sambutan, semua wajib tampil. Ini yang kita pakai di kata saja. Jadi komunikasi, misi tanpa tapi. Yang kedua apa? Jangan berperan tapi berperan. Yang ketiga, satu bulan satu program. Yang keempat, jangan sekolah, kerja praktek, organisasi. Dan terakhir, jangan tunggu bisa. Mulai dengan bisa. Karena pasti selalu ada pengalaman pertama, teman-teman. Jadi prinsipnya mulai saja biar teman-teman bisa. Ini buktinya. Biar saya tidak dibilang omdo ya. Jadi saya praktekkan ini di Kartasaga dan hasilnya seperti ini rekan-rekan. Saya akan tunjukkan dengan rekam jejak, dengan data, agar teman-teman bisa ada gambaran sekaligus sharing program. Siapa tahu ada program yang kita sharingkan yang terinspirasi dan pengen bisa mengikuti juga boleh. Pertama di tahun 2019 kita dilantik Agustus di tahun itu. Jadi kepengurusan kita di tahun 2019 cuma Agustus sampai Desember. Kita berhasil melakukan 12 program selain rapat. Jadi kita tidak menghitung rapat. Kalau rapat itu pasti lebih dari 20. Kurang lebih kegiatannya seperti ini. Ada kegiatan Karang Taruna bersolawat. Kalau ini kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas seperti yang sekarang kita lakukan bahwa ini kegiatan Karang Taruna ya di tahun itu mengundang ketua Karang Taruna Kecamatan juga Mas Dimas. Kemudian ini salah satu aktivitas. Kemudian kita ada futsal rutin saat itu. Kemudian kita juga ada kegiatan ini masih sama dengan atas Karang Taruna. Lalu kita kerjasama dengan pihak pemerintah desa mengadakan wayang kala itu. Kemudian ini bersama pemerintah desa dan jajaran pengurusan desa saat itu musyawarah bersama musrenbang. Dan ini pertama Karangasem bersolawat kita adakan di Kelurahan Karangasem dan ini menjadi inisiator pertama sesederhana mungkin tapi Anda bisa terlaksana. 2019, 2020 1 tahun full 12 bulan. Alhamdulillah kita naik kurang lebih ada 34 program yang berhasil terlaksana. Antara lain 2020 ada yang masih ingat di situ kita diserang negara api ya atau disebut COVID, betul sekali. Jadi program kita ya seputar COVID antara lain berbagi masker ya, kolaborasi antara kita dengan teman-teman yang kebetulan KKN. Kemudian ada juga kita ngaji, tapi ngajinya tidak dalam satu tempat karena masih dilarang kerumunan. Jadi pas momen Ramadan kita ngaji masing-masing hingga akhirnya berhasil khataman bersama. Ini salah satu dokumentasi. Kemudian ada juga kita galang dana yang saat itu kebetulan ada rekan kita ditambak banjir. Kemudian kita langsung ambil inisiatif, kita turun aksi galang dana walaupun dalam kondisi COVID saat itu alhamdulillah tetap bisa dibolehkan. Lalu ada juga karena pandemi, jadi kegiatan offline dibatasi, kita hanya lari ke kegiatan online. Kita sharing tentang pengalaman belajar guru dan belajar selama pandemi COVID-19, mengundang pemateri yang sudah kompeten, guru SD negeri dan juara 2 guru berprestasi. Nah, ini beberapa kegiatan kita, ada wakaf Quran juga. Kita kerjasama dengan salah satu lembaga di Purwokerto, kita bagikan Quran di wilayah Karangasem. Dan ini yang paling kita nantikan setiap tahun. Dan saya yakin kemarin juga Karang Taruna Kusuma Yuda sudah ya di Palawi ya Mas. Di Palawi ya, upgrading. Ini versi upgrading kita. Jadi kalau upgrading kita adakan camp teman-teman 2 hari 1 malam. Ada capacity building, ada outbound, ada rapat kerja. Ini di momen masih pandemi. Ada yang tahu di mana ini kira-kira? Ada curugnya ini? Nengkana ya. Curug Komblang, kawan-kawan. Ya, Curug Komblang di daerah sana yang Baturan Gedung Banteng. Jadi kita camp dan alhamdulillah bisa dibolehkan sama pihak pemerintah setempat dan juga pemerintah ini. Ini 2020, sharing 2021, pandemi sudah mulai diperlonggar. Jadi kegiatan kita mulai bisa kegiatan offline. Ada volley, donor darah. Di sini saya yakin juga rutin ziarah. Ya, mungkin kalau di sini belum pernah ada kegiatan ziarah, bisa nih diidentifikasi mungkin di daerah Sokaraja ada makam yang bisa dikunjungi. Kalau kita kunjungan ke makam di dalam santri di Kutaliman. Lalu ada webinar lagi, webinar moderasi beragama, dan ini kita rutin setiap 1 tahun sekali kita adakan sharing. Kalau ini tepatnya di Jauh, ini enggak menginap, kita sekaligus buka bersama. Jadi buka bersama, sharing dan seterusnya. Dan ini tidak kalah lagi. Jadi saya sudah sebutkan setiap tahun kita pasti nge-camp.
Dan kalau tahun ini kita ngekemnya di Baron Forest Adventure Sokawera Cilong. Dan ini kita buka untuk umum, tidak cuma buat Karangasem. Akhirnya teman-teman Karang Taruna dari Banjarmangu, Karangmangu, Batu Raden, sama Karang Taruna dari wilayah Pati ikut sekalian. Akhirnya jadi sharing 3 Karang Taruna desa bareng-bareng di sana. Alhamdulillah jadi ramai. Kemudian ini yang juga rangkaian di bulan Ramadan. Ada rangkaian Karnasaga Bakti Ramadan. Ini kurang lebih rangkaiannya ya semacam ini. Ini di tahun 2021 terakhir kepengurusan kita di tahun 2022 kita dalam rangka Karlah Banyumas, Ziarah Makam Joko Kaiman, kemudian ada juga bagi-bagi sembako gratis peringatan HUT RI, ada Kartasaga Cup pertama kali di tahun ini dan nanti di tahun ini di tahun 2023 lanjut Kartasaga Cup yang kedua antar RW saat itu. Kemudian ada pelatihan digital marketing bersama kerjasama dengan ITB Telkom. Jadi kita pelatihannya di Telkom yang mengisi dosen dari Telkom 4 hari. Jadi 4 hari bergantian ya di bulan Agustus. Dan ada Festival Anak Soleh. Festival Anak Soleh di tahun ini masih diadakan. Ini sudah diadakan di Andang Pakrenan. Tingkatnya sudah tingkat antar kabupaten. Padahal kita lihatnya cuma buat Karangasem, tapi yang daftar dari banyak dari luar kabupaten. Akhirnya kita buka sekalian buat siapa saja yang kita buka secara umum. Ini rekam jejak kami selama 3 tahun. 2019 total 12 kegiatan, 2020 34 kegiatan, 2021 36 kegiatan, dan tahun 2022 38 kegiatan. Jika kita bicara data, total 120 kegiatan selama 40 bulan, maka dibagi kurang lebih setiap bulannya kita mengadakan 3 program. Kok bisa mas? Tipsnya tadi, 5 tips tadi, selama setiap anggota bisa mempertahankan, khususnya tips pertama ya, komunikasi. Karena apa? Karena di tahun 2021 dan 2022 saya tidak tinggal di Karangasem, saya tinggalnya di Jogja teman. Bayangkan, ketuanya tidak di tempat, tapi di Jogja, programnya bisa berjalan. Karena memang prinsip komunikasi menjadi nomor pertama yang di depan. Nah kemudian ini karena kami, jadi teman-teman yang mungkin kepo dengan kegiatan-kegiatan kami, saran lengkapnya boleh cek di Instagram Kartasaga, dan silakan jika mau follow nanti akan dikontak insya Allah oleh adminnya biar bisa karakter di Kabupaten Banyumas saling mendukung satu sama lain. Nah sekarang saya ingin ngecek nih rasa kepemilikan kawan-kawan. Yang pertama yang mau saya tanyakan di sini yang punya Instagram boleh angkat tangan. Angkat tangan saja. Yang punya. Yang punya angkat tangan. Yang punya saja ya. Oke. Yang sudah punya Instagram, yang merasa sudah follow IG ini, angkat tangan. Angkat tangan saja. Yang merasa sudah follow IG ini. Lihat IG Indonesia itu. Angkat tangan. Kelalen. Karena Taruna Kusuma Yuda satu. Angkat tangan saja. Yang masih sudah follow. Coba. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau belum, silakan sekarang di follow. Ini bukan karena Taruna desa saya ya. Ini karena Taruna desa. Betul ya Mas Iman? Betul kan? Yang ini betul atau bukan? Karena Taruna Kusuma Yuda satu ya, betul ya? Silakan di follow. Sudah Ya. Sudah. Adminnya apa? Adminnya ada. Ini salah satu contoh menunjukkan rasa kepemilikan kita. Jadi ketika sosial media karena saya orang luas ya, sosial media karena desa kita ada, kalau kita sampai tidak mau follow, berarti rasa kepemilikan kita masih kurang. Jadi mulai sekarang silakan di follow. Setiap ada postingan dari Mimin ya, admin, di komen atau di like, di share juga bagus. Ini salah satu Instagram yang bagus, masih aktif. Saya juga tadi sempat ngecek kegiatannya yang terbaru di bulan Oktober kalau nggak salah ini tentang Sumpah Pemuda. Kemudian ada kegiatan Parawi kemarin ya Mas. Kemudian ada poster yang besar juga, itu luar biasa. Silakan dimaksimalkan. Yang penting aktif ya teman-teman, aktif organisasi, aktif kegiatan, dan jangan lupa eksistensi sangat penting karena ini menunjukkan rekam jejak kawan-kawan juga. Kalau misalkan di tahun ini ada kegiatan yang belum terupload, silakan diupload di sana. Terakhir mungkin sebelum nanti kita sharing dari saya mau tanya kepada rekan-rekan.
Kira-kira di pertama di Sokaraja ada berapa desa? 18. 18. Oke. Pertanyaan pertama gampang itu. Pertanyaan kedua, di Kabupaten Banyumas ada berapa desa? Kurang lebih ada 334 di Kabupaten Banyumas. Pertanyaan berikutnya, di Jawa Tengah kira-kira berapa? 1000 Satu kabupaten 300 katakanlah. Di Jawa Tengah ada berapa kabupaten kota? 35. Berarti 35 kali 300 kurang lebih. Ada kurang lebih berapa? 15.000. 15.000. Kemudian kita tingkatkan lagi, se-Indonesia ada berapa desa kali ini? Jutaan. 45 juta. Kurang lebih segini. 83.000 orang asing juta mas. 931 ini saya sumbernya dari Badan Pusat Statistik ya, dari BPS. Yang menarik adalah organisasi kita adalah organisasi yang melekat di setiap desa atau kelurahan. Saya yakin pasti di setiap desa atau kelurahan itu ada kartu taruna. Cuma pertanyaannya tinggal apakah aktif atau tidak gitu. Apakah aktif atau pasif. Tapi saya yakin semua desa punya struktural kepengurusan kartu taruna. Karena kadang-kadang ada juga beberapa pemahir ya. Ada beberapa oknum yang memainkan kepengurusan kartu taruna, ada kepengurusannya tapi orangnya nggak ada atau nggak aktif, dananya kok bisa dikeluarkan. Makanya teman-teman harus wajib aktif karena teman-teman juga sebagai monitoring, controlling pemerintahan desa. Jadi kawan-kawan selain sebagai rekan, selain sebagai anak juga untuk monitoring kawan-kawan di pemerintahan desa. Kemudian yang menarik adalah jumlah pemuda yang masuk usia pemuda atau usia produktif sekian juta, 245 juta. Ada yang masih ingat anggota Karang Taruna usianya berapa sampai berapa? 13 sampai 45 tahun. tahun dan itu masih disebut sebagai pemuda. Artinya kita punya anggota sebanyak 245 juta dengan jumlah organisasi kita 83.931 organisasi Karang Taruna desa. Belum ditambah kecamatan, belum ditambah kabupaten, belum ditambah provinsi, semakin banyak. Maka saya menyimpulkan satu kesimpulan yang sangat luar biasa yang mungkin baru teman-teman sadar. Karang Taruna adalah, boleh dibaca?